Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngelilir. Salam ngelilir. Halo guys, jumpa lagi bersama kita di channel ngelilir, tentunya untuk channel yang mengabadikan tentang Gus Duan dan anak yatim. Kali ini kita masih bersama Gus Duan. Monggo kali dinikmati unjukannya. Dan selamat datang untuk Gus Duan. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan dari beberapa segmen kemarin untuk ngobrol bersama Gus Duan. Monggo Mas Iban. Kemarin kan kita sudah bincang-bincang masalah spiritual ya. Dan ini kita kumpul-kumpul bareng, ngopi bareng. Kami ini ingin lebih tahu, lebih mendalam tentang spiritual ajaran yang Gus Duan jalani. Nah, siapa tahu dari kami ada yang berminat untuk menimba ilmu kepada Gus Duan. Pripun Gus? Untuk kalau ingin mengetahui perjalanan spiritual yang lebih lanjut, tentunya ya harus kita menjalankan dulu, jangan sekedar hanya ingin tahu informasi. Karena kalau hanya ingin tahu informasi, kita akan gagal paham sebelum kita mengetahui perjalanan spiritual. Dikarenakan perjalanan spiritual itu tidak bisa dimengerti, tidak bisa difahami kalau hanya sekedar informasi, hanya sekedar cerita. Karena ini adalah perjalanan rohani, dan perjalanan rohani itu tidak bisa difahami, dimengerti kalau tidak dilakukan dengan dirinya sendiri. Makanya di situ pengertian yang tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh pengetahuan yang secara logika, tanpa dilakukan dengan melalui rohani juga. Insya Allah demikian. Kemudian masalah spiritual ini Gus ya, kita lanjutkan masalah spiritual. Jadi di dalam spiritual itu kan ada tingkatan-tingkatan, kalau mboten salah nggih. Yeah. Nah, bisa menjelaskan tingkatan-tingkatan dalam spiritual itu yang bagaimana? Monggo. Kalau kita memasuki serial spiritual, memang itu ada tangga-tangganya sih. Di samping kita harus mengenal tangga-tangga itu, tentunya di situ ketika kita melakukan spiritual ya kita harus melalui teks-teks yang ada. Artinya aturan-aturan yang harus ditentukan oleh guru itu tidak boleh sama sekali dilanggar. Karena ketika kita melanggar aturan, maka kita tidak akan bisa naik ke tangga yang berikutnya. Makanya di situ yang namanya si murid harus selalu mentaati apa yang sudah diberikan tugas oleh murid tersebut, supaya tidak sampai gagal di tengah jalan, maksudnya begitu. Tentunya masalah tangga itu pasti ada tangga-tangga yang harus kita lalui sehingga kita sampai apa yang dinamakan fangfudula tangfuduna illa bisultan. Karena kita akan memasuki alam rohani, alam Tuhan, maka kita tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan membawa kekuatan yang super power. Apa super power itu? Adalah kekuatan batin yang sehingga kita tidak sampai jatuh ke tangga-tangga yang rendah. Begitu. Jadi intinya harus membawa kekuatan yang super untuk sampai ke alam Tuhan. Jadi seorang manusia bisa menjumpai Tuhannya sendiri. Seperti itu apa Gus? Manusia bisa menjumpai kepada Tuhannya sendiri. Memang iya,
setiap individu ini harus berjumpa dengan Tuhan, artinya kenal dengan Tuhannya. Jadi kembali lagi, jangan sampai gagal paham. Menjumpai tidak sama dengan kita menjumpai sesama makhluk, sesama jenis, tidak bisa. Pengertian menjumpai kita adalah hati kita, rohani kita bisa bersentuhan dengan kekuatan Tuhan. Karena tidak banyak orang yang mengenal Tuhannya, bahwasanya seakan-akan dirinya ini sudah lepas dari Tuhan, tidak merasa diperhatikan Tuhan, sehingga dia merasa jauh dari Tuhan. Makanya di situ manusia itu harus selalu naik turun, harus selalu sering berjumpa dengan Tuhannya, termasuk kita ketika sholat. Makanya di situ dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj, tangga orang mukmin untuk menjumpai Tuhan. Jadi setiap individu harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu merasa diawasi dengan Tuhan, sehingga setiap gerakan, setiap perilakunya yang kita lakukan hanya dinilai ibadah. Dan tidak ada tujuan lain, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada nuansa lain, tidak ada apa-apa pun yang lain kecuali hanya ibadah. Makanya di situ dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu selalu harus nilainya ibadah. 1 menit 1 detik kita tidak ingat dengan Allah, itu dikatakan orang yang berdosa. Insyaallah itu. Oke pemirsa, sebelum kita lebih dalam lagi bincang-bincang dan ngopi di sore hari bersama Gus Duan, tentunya monggo kita rilekskan dulu, karena apa yang dibahas mungkin terlalu dalam bagi kita sebagai orang awam, kita sebagai pemuda, sebagai santrinya Gus Duan, mungkin terlalu dalam. Mari kita rilekskan dulu. Monggo saudara. Santai mawon. Iki Mas Heru sing durung takoki, tak inting-inting. Jas Mas Heru. Kali-kali rokokan monggo. Oleh mawon kali rokokan, santai mawon. Monggo disambi. Buka sudah. Dan saudara, teman-teman ngelilir, sahabat ngelilir yang ada di luar sana, tentunya 1 subscribe kalian, 1 like kalian sangat menentukan kesuksesan kami. Karena kami berkarya tidak ada gunanya tanpa like dan subscribe panjenengan sedanten. Kita sebagai pemuda didorong dan didukung oleh Gus Duan tentunya sebagai penasihat kami, yang sampai sekarang terbentuknya ngelilir ini karena kita dan karena Gus Duan dan karena panjenengan sedoyo mau mengikuti perjalanan kita untuk mensubscribe dan meng-like, dan tidak lupa kritik, komen serta sarannya kita tunggu bersama untuk kebaikan konten kita bersama. Monggo lanjut Gus Duan. Ini Gus, ngomong-ngomong tentang perjalanan spiritual Gus. Dalam perjalanan spiritual kita tidak diganggu oleh jin atau barang-barang yang lainnya. Tentunya di Jawa ini kita bahkan identik sekali dengan yang namanya genderuwo, dedemit. Nah, pandangan jenengan itu bagaimana tentang yang namanya jin, bahkan kuntilanak yang ramai dibicarakan masyarakat, pocong, ada prank pocong, ada prank kuntilanak. Nah, ini menurut pandangan jenengan itu bagaimana Gus? Wah, kasih turu aku ini. Ngomongnya demet ya. Jadi maksudnya bagaimana kalau makhluk-makhluk astral semacam itu, seperti jin, kuntilanak, genderuwo, itu memangnya ada. Makhluk itu adalah sejenis jin, makhluk sejenis jin, dan jin itu sendiri bisa menyerupai apa saja dan siapa saja, tidak terkecuali hanya satu, terkecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diserupai oleh jin. Nah, kembali terhadap pertanyaan tadi mengenai bagaimana supaya makhluk seperti kita semua ini yang katanya banyak dibicarakan supaya terhindar gangguan dari makhluk seperti itu. Ngeten nggih? Nggih. Sebetulnya kita manusia
dan makhluk-makhluk astral yang lain itu sama. Itu sama. Walaupun jin itu dibentuk oleh Allah terlebih dahulu daripada manusia. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah lebih dahulu. 40 tahun yang lalu itu sudah dibentuk oleh Allah sebelum manusia itu dijadikan oleh Allah. Tentunya apa mungkin pertanyaan yang lebih dahulu diciptakan itu lebih hebat? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena Allah mengatakan bahwasanya manusia adalah fi ahsani takwim. Manusia adalah ciptaan yang paling unik, manusia yang paling hebat, ciptaan yang paling sempurna, itulah manusia. Nah, dengan kedudukan-kedudukan daripada makhluk-makhluk yang lain, khususnya manusia ini diistimewakan oleh Allah, maka tidak ada suatu makhluk apapun yang bisa mengalahkan manusia. Akan tetapi sebaliknya, begitu juga seandainya manusia ini berperilaku mengalahkan perilaku setan, mengalahkan perilaku jin, kejelekannya, maka manusia itu bahkan lebih hina, lebih asor daripada makhluk-makhluk tersebut. Nah, untuk supaya manusia ini lebih baik, lebih sempurna sesuai dengan apa yang Allah katakan, maka kita harus tahu, kita harus paham siapa manusia dan siapa jin tersebut. Tentunya kita harus berprinsip, kita harus berperilaku melakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Makanya di situ yang dimaksud daripada manusia itu lebih baik itu kalau mau berbuat baik. Manusia lebih jahat, manusia lebih hina kalau manusia itu berperilaku lebih hina daripada setan dan jin. Itulah manusia itu bisa menjadi yang lebih baik dan manusia bisa menjadi lebih hina dari semua makhluk. Kembali ke pertanyaan tadi, Gus, kan dalam spiritual katanya bisa bertemu jin atau setan, pocong, genderuwo dan lain-lain, kan seperti itu Ya. Apa memang kita akan ketemu, dan semisal iya, bagaimana kita cara untuk menghindari mereka? Kenapa harus kita hindari? Medeni. Tolong itu masih dikasih tempat. Ini jajar ini Dedek. Kang. Ini Kang, monggo. Ini jajar Mas Andi. Jajar itu lah. Kang. Santai mohon. Ngaduk ini. Terus. Ayo masuk. Iya lo. Ini turin. Nah. Es. Masih gini, sama gini. Kopi ya? Ayo ngapain sih? Join aja. Ayo join, masih Join masih banyak guys, tenang saja. Karena kita krunya ini lebih dari 1000-an orang lah. Bisa. Monggo. Kopinya kayak Sini, jelasin enggak ono. Ya, kita kembali terhadap pertanyaan tadi, bagaimana cara kita menghindari makhluk-makhluk yang tidak seharusnya berdampingan dengan manusia, karena rata-rata manusia itu takut dengan apa yang disebut makhluk astral, khususnya jin, gandarwu, itu rata-rata manusia takut. Kenapa tadi saya bertanya kembali, kenapa harus kita hindari? Dikarenakan jin dan setan itu tidak jauh dari kita sendiri. Bahkan kita sendiri bisa dikatakan jin, kita sendiri bisa dikatakan setan. Kenapa saya bilang begitu? Iya, karena kata Allah begini, getarkan yang mengganggu, yang menghantui kita
ini adalah fi aksani, ya, yang menghantui kita adalah manusia itu sendiri. Dapat dengan surat napa niku kula kesupen. bahwa yang mengotak-atik dalam surah apa ini? Yang mengotak-atik jiwa manusia itu adalah manusia itu sendiri. Nah, yang mengotak-atik, memutarbalikkan hati, yang mengganggu hati karena manusia, maka berarti jin dan manusia itu bisa dikatakan ya manusia itu sendiri, bisa jadi jin, bisa menjadi setan. Jadi makhluk-makhluk seperti itu tidak perlu kita jauhi, tidak perlu kita takuti. Semakin makhluk itu kita takuti, maka kita semakin takut makhluk itu akan semakin menjadi besar, menjadi puas, akan merajai, menguasai di dalam jiwa dan raga kalian. Ya. Ini kalau badhe pertanyaan selanjutnya Gus. Nggih, monggo. Kalau di dalam perjalanan spiritual itu katanya sih orang-orang kan namanya kodam jin dan kodam malaikat niku dus pundi Gus? Yang ditanyakan itu perbedaan khodam manusia dan khodam jin, atau yang ditanyakan itu apa bedanya, maksudnya bedanya antara khodam jin dan khodam malaikat gitu ya. Iya. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui orang itu mempunyai khodam jin, orang itu mempunyai khodam malaikat. Memang sudah pernah tahu ada khodam jin, ada khodam malaikat. Sudah pernah tahu katanya. Itu, Gus. Tembung jari baik. Jari baik. Nggih. Berarti ada khodam gendruwo bareng ya? Bisa jadi. Ada khodam kuntilanak, ada khodam tuyul. Pengertian di dalam bahasa Arab khodam itu adalah orang yang berkhidmah. Orang yang berkhidmah adalah orang menjadi pesuruh. Jadi orang menjadi pesuruh itu ada namanya khodam. Melayani. Jadi seorang pelayan itu namanya khodam. Nah, berarti kalau kita memahami tentang khodam, itu kan berarti jin itu bisa kita jadikan khodam, bisa kita jadikan pelayan, dan malaikat itu bisa kita jadikan pelayan. Karena statusnya katanya tadi sebagai khodam, kan gitu. Bagaimana supaya kita bisa membedakan orang itu mempunyai khodam jin dan khodam malaikat? Tentu kita tidak perlu tahu. Selama kita mendeteksi orang ini berbuat jahat, berarti khodamnya jin. Orang ini berbuat baik, berarti khodamnya malaikat. Berarti kita kan selama ini menjadi juri. Kita mendeteksi orang, ingin mengetahui kebaikan dan keburukan orang, kan harus demikian. Kalau saya sih simpel saja untuk memahami manusia. Jadi saya tidak jauh ke sana untuk menilai, menjuri manusia. Selama dia berbuat jahat terhadap saya contohkan ya, pada diri saya, selama dia berbuat jahat, saya anggap dia tidak mempunyai khodam jin, akan tetapi dia adalah sebagai orang yang harus tantangan saya, menjadi tantangan saya. Itulah ujian saya. Dan setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah, entah melalui apa, kadang melalui orang baik, kadang melalui orang jahat. Apakah kita bisa mengatakan orang yang menguji dengan orang baik itu kita katakan orang baik, khodam malaikat, dan orang yang menguji melalui dengan cara yang jelek kita katakan sebagai mempunyai khodam jahat? Belum tentu. Kan nggak bisa. Karena apa? Karena kita menilai bahwa baik bisa menjadi ujian, jelek pun juga akan bisa menjadi ujian. Tinggal kita menerima, tinggal kita bagaimana merespon
orang yang ada di depan kita. Makanya di situ kalau kita memenuhi, mengetahui, menemui orang jahat, jangan dikira itu orang jahat. Siapa tahu memang itu pesuruh Allah hanya untuk menguji jiwa kita. Kalau kita mengetahui orang yang baik, jangan anggap itu selalu orang baik, karena belum tentu Allah menguji kita dengan cara itu supaya kita terlena, supaya kita tidak tahu tepi jalan mana yang harus kita tempuh. Makanya ada pepatah bilang begini, kalau ada rasa manis jangan segera ditelan, kalau ada rasa pahit jangan segera diludah atau dibuang. Lagi ya, jadi iya bisa sampean bisa ingin mengetahui bagaimana cara orang supaya bisa tahu orang itu khodam jin dan orang itu khodam malaikat, ya memang ada. Tapi dalam prinsip pribadi saya tidak pernah mempunyai niatan untuk menilai orang itu jahat saya anggap jahat, orang itu baik belum tentu orang itu baik, karena semua baik dan jelek adalah ujian bagi kita individu. Insya Allah itu yang saya pahami tentang itu. Makanya saya tidak terlalu jauh untuk melihat orang ini dan ini terlalu mengotori otak saya, terlalu berlebihan. Saya harus menjadi juri setiap manusia, enggak. Insya Allah begitu. Nyuwun sewu Gus. Dalam perjalanan panjenengan spiritual niku, tentu saja masyarakat kan tahu dengan perjalanan jenengan. Adakah masyarakat yang ingin mencoba atau ingin menguji Gus Duan Yang pada waktu perjalanan? Maksudnya diuji dengan cara apa ini? Ya santet. Apalah itu Gus? Pemikirannya sampai ke sana. Terlalu ekstrim ini guys. Orang diuji itu kan orang yang sudah bersekolah. Orang yang diuji itu kan orang yang sudah berprestasi. Itu baru mendapatkan ujian. Kenapa pertanyaannya sampean ngene kula? Pernahkah seorang lain menguji sampean Gus Duan? Berarti kan saya merasa tahu, saya merasa lebih, saya merasa bisa, padahal di sini saya tidak punya apa-apa. Kenapa diuji? Dan memangnya orang itu tahu kalau saya bisa sekolah, tahu sekolah, pernah sekolah. Tapi ya oke lah, sesuai dengan pertanyaannya sampean mau, katanya orang-orang sana kan gitu ya, katanya orang-orang sampean punya kelebihan ini dan itu kan kata orang. Ya kalau dibilang begitu ya oke lah. Kalau ada orang yang mengira saya mempunyai ilmu spiritual ini dan itu, tapi selama ini memang ada juga yang mengatakan demikian, tapi saya tidak merasa. Dan untuk saya, kalau memang ada orang yang menganggap demikian, memangnya ya ada. Cuma saya tidak merasa punya itu, tapi kenapa saya diuji? Memangnya juga saya pernah diuji demikian. Nah ini adalah suatu cerita pernah dulu. Kira-kira sudah 20 tahun yang lalu lah. Saya itu baru memasuki kampung Mojokembang ini. Memang itu tanah kelahiran saya, Mojokembang itu. Baru-baru kali itu saya datang pindah dari Surabaya ke Mojokembang sini. Itu memang pernah ketika saya masih mempunyai anak 2. Insya Allah itu kalau itu masih bayinya masih batlah. Itu saya bertengkar dengan keluarga saya, tapi bukan saya berarti saya anggap bertengkar sih, cuma untuk berselisih saya paham mendamaikan, tapi salah persepsi sehingga menimbulkan tidak rasa enak. Nah ketika saya mendamaikan keluarga saya, itu termasuk ada campur tangan dari orang lain. Nah justru
yang tidak suka dengan keluarga saya, tidak suka dengan saya, itu bukan karena keluarga saya tapi karena orang lain, sehingga panasnya itu sampai keluar. Dan yang termasuk orang yang nggak suka itu termasuk orang luar itu sendiri, bukan dari keluarga saya. Nah, di saat itu saya jam 12 malam persis, saya 12 malam, saya terlentang begini, tiduran terlentang, sehingga saya itu geragapan. Karena apa saya geragapan? Apa geragapan niku? Jenggirat, kaget, jenggirat. Karena saya merasa diawasi oleh orang yang ada di luar sana. Padahal kala itu orangnya itu melihat itu di belakang musola saya sana. Nah, di depan rumah saya kan ada musola. Dan jauh lah. Itu saya dilihat begini. Tapi saya kondisinya dalam saat itu dalam kondisi tidur. Karena itu tidur-tiduran tadi. Akhirnya saya geragapan, saya jenggirat begini. Saya terbangun. Masya Allah, saya baru tidur 5 menit. Baru tidur 5 menit, saya sudah dilihat orang. Nah, orang ini melihatnya dengan cara yang kayaknya dendam, nggak enak bila disawang. Bila dilihat itu kayaknya orang melihatnya dengan sawangan yang sinis, yang nggak senang lah. Akhirnya saya curiga. Tapi nggak mencurigai itu ya, beda curiga dan mencurigai. Kalau curiga itu kita luapkan kepada umum, kalau mencurigai itu kita arahkan kepada seseorang tertentu. Nah, saya curiga, saya khawatir jangan sampai ini ada udang di balik batu, karena dia baik dengan saya, Akhirnya saya tetap nggak merasa nyaman. Akhirnya saya jaga di pintu, di depan pintu saya jaga. Saya ini berasa gak enak. Jangan-jangan ini ada ujian, katanya tadi pertanyaannya. Jangan-jangan ini ujian beneran, padahal saya gak merasa punya apa-apa itu. Akhirnya saya tunggu pintu itu selama kurang lebih 5 menit lah. Kurang lebih 5 menit saya tunggu pintu itu, karena saya sadar yakin pasti ada apa-apa. Itu firasat saya, pasti ada apa-apa. Saya tunggu kurang lebih 5 menit. Ternyata di situ dari atas itu ada apa? Murup tos ke arah omah kula. Nah, ke arah omah kula niku saya akhirnya tidak menunggu balon apa ya itu ya, yang kelihatannya merah itu. Entah itu balon entah apa, saya tidak menunggu jatuh, saya sempat lari untuk mendekap kedua anak saya. Sebelum saya lakukan itu sih, saya perintahkan istri saya, Mi, bangun, sambil wudhu, sholat. Yang ini sholatan, sambil bangun, ambil wudhu, sholat. Dah. Akhirnya saya tunggu pintu tadi, saya tunggu selama 5 menit, saya merasa nggak enak. Akhirnya alhamdulillah datang juga apa yang menjadi firasat saya, sehingga balon itu tidak sampai jatuh. Saya khawatir karena dengung-dengungnya di luar sana itu biasanya katanya orang-orang berjalan spiritual, kalau yang dituju itu tidak kena, biasanya kena yang lain selama itu di dalam rumah, begitu katanya. Saya percaya itu. Nah, akhirnya sebelum api itu jatuh ke rumah, saya lari untuk berusaha mendekap kedua anak saya yang tidur di kamar itu. Akhirnya saya belum sampai ke kamar mendekap kedua anak saya sudah terkena duluan, terjatuh. Sehingga yang saya rasa kedua kaki saya ini lumpuh. Sakit selip gini. Selip tapi rasanya gak kuat apa-apa. Yang bisa bergerak hanya badan ini saja. Wajah gini,
waduh kena iki temenan iki ya kadang-kadang waduh kena iki. Nah akhirnya saya teriak, akhirnya istri saya keluar dari persolatan tadi ketika melakukan sholat, keluar tahu saya kondisinya nggak bisa apa-apa. Akhirnya istri saya ini memanggil kakak saya yang ada di sebelah saya, itu yang saat ini ya Pak Mudin itu Pak Mudin Siti itu dipanggil oleh istri saya. Dan padahal di situ ada Munir kalau itu nyidak boto, cetak bata merah itu loh, itu ada ponakan saya itu saat itu menimba air di rumah saya, di dapur saya itu dia menimba air di situ, juga ikut datang ke saya. Bagaimana ini? Akhirnya saya begini, biar saya jangan dirawat saya, sana jangan dekat saya. Jadi saya himbau jangan sampai dia juga ikut terganggu dengan apa yang saya lakukan ini, sehingga saya akhirnya bisa merangkak ke depan pintu. Ternyata di depan pintu itu ada pecahan semacam balon, tapi balon kira-kira panjangnya yang 40 apa buat nih loh, sing panjang loh, neon itu yang separuh acur, yang separuh masih utuh. Akhirnya mau dirapikan oleh Pak Mudin, mau dirapikan oleh Mbak Yusiti itu jangan dirapikan, biarkan. Nek sampean saponi sambil numpukno sambil kumpulkan pecahan-pecahan beling itu boleh, tapi jangan sekali-kali dipegang. Begitu dikumpulkan pecahan-pecahan beling tadi saya remas, bahkan yang masih panjang yang separuh tadi juga saya remas. Ini saudara-saudara saya semua teriak. Jadi kala itu yang menyaksikan Mas Munir, Pak Mudin dan istrinya, kala itu beling saya remas. Habis saya remas lembut, saya masukkan kresek, akhirnya saya pendam. Akhirnya sikil saya sembuh, alhamdulillah sehat. Nah setelah itu saya begini, Masya Allah, apa yang saya lakukan. Jadi ketika saya melakukan itu semua, termasuk meremas beling tadi, kenapa saya bisa begitu ya? Inilah yang saya sehingga tidak habis pikir kenapa ada kekuatan spiritual semacam itu, padahal saya tidak pernah melakukan itu muasa dengan supaya saya jadi orang yang kuat, supaya saya tidak bisa tedas beling. Saya nggak pernah melakukan itu. Kenapa itu semua bisa terjadi? Oh ternyata kekuatan iman itu adalah bisa mengalahkan segala-galanya. Itu kalau kita bicara tentang orang-orang yang pernah menguji saya, memang ada gitu. Tapi saya sih tidak merasa diuji, itu hal yang sepilih bagi saya. Tapi maaf orang-orang di luar saya, jangan menguji saya lagi. Setelah kejadian itu Gus, apakah ada rasa dendam? Rasa dendam itu ada Pak Gus? Setelah ya santet balik lah. Kalau rasa dendam ya manusiawi ya, karena saya bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Rasa dendam, rasa benci itu pasti ada. Tapi alhamdulillahnya sedikit banyak saya punya liulinuha. Apa liulinuha? Liulinuha itu punya rem. Nah, tadi saya kembalikan lagi. Oh ini tadi ujian dari Allah. Kenapa saya harus marah? Ini tadi saya diingatkan. Kenapa saya harus marah? Ketika saya diuji, ketika saya digitukan, itu kan berarti saya menambah tingkatan saya, kekuatan saya. Kenapa saya harus marah? Kenapa harus benci? Kan seharusnya kita harus matur suwun Gus, saya tidak sampai membalikkan kebencian saya kepada orang. Bahkan seharusnya kalau bisa saya datang ke tempat orang itu, saya bilang terima kasih. Begitu seharusnya. Kan sudah mengangkat saya.
Kan sudah menjadikan saya menjadi tinggi derajat saya. Kenapa saya harus benci? Mungkin kalau tidak ada itu, mungkin saya tidak sampai ke sana. Saya tidak bisa melakukan itu semua. Nah, padahal semua kan gara-gara dia. Karena perintah dari Allah, seharusnya kita harus berterima kasih. Di balik terima kasih, inilah yang harus menjadi pelajaran kita. Di balik kita terima kasih, kita kasihan kepada dia. Karena dia merasa menyalahi saya, tapi dia tidak merasa disuruh diuji oleh Allah, menguji oleh Allah. Dia tidak merasa aku disuruh Allah menguji, tidak, dia nggak merasa begitu. Tapi dia merasa meluapkan kebenciannya. Itu ya yang harus kita kasihan dia. Dia yang sudah meninggikan saya, tapi di balik itu dia jatuh karena perilakunya. Insya Allah kalau manusia semua bersifat seperti itu, tidak ada kebencian walaupun dizolimi oleh orang lain. Dan untuk sampean tanya masalah apakah termasuk Gus Tuhan pernah bermutar balik orang yang membenci saya, ya saya tidak pernah melakukan itu. Cuman saja pada waktu masa muda ya, pada waktu masa muda itu ya pernah lah, namanya manusiawi ya, ingin mencoba ilmunya karena dia dulu diajari di pondok begini-begini. Tapi pada saat itu saya diajari di pondok itu, yainya bilang begini. Jadi saya itu pernah diajari di pondok yang namanya kitab Dairatul Kubro. Kitab Dairatul Kubro itu kita perdukunan, kita perdukunan itu pernah diajarkan di pondok. Tapi yainya bilang begini, saya hanya memberitahu saja, tapi jangan dilakukan. Hanya sebatas pengetahuan saja, jangan sampai dilakukan. Itu yainya saya dulu bilang begitu. Jadi mengajarkan saya melakukan spiritual, termasuk cerita-cerita santet, caranya nyantet begini, itu memang diajarkan di pondok saya waktu itu. Tapi dia bilang jangan kamu lakukan, kamu berdosa besar. Dan namanya remaja kala itu ya pastilah coba-coba. Saya alhamdulillah berpikiran panjang, tapi juga berdosa lah, karena yang saya coba kala itu bukan manusia tapi ayam. Oh iya, nyoba ayam ya oleh. Cara petik ditembak sikile tik, seni pincang tok oleh, mboten oleh. Tapi itu saya lakukan. Saya merasa berdosa karena saya tidak berani berdosa kepada manusia, sehingga saya luapkan terhadap ayam. Pernah saya melakukan ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah lah. Ya Allah, subhanallah. Pernah saya lakukan, tapi cara saya melakukan tidak spiritual yang diajarkan di buku yang Yai ajarkan itu, tapi saya melakukan dengan inisiatif saya sendiri. Jadi saya makanya sampai sekarang saya ini dikatakan Gus atau kontroversi itu sudah selayaknya. Karena pemikiran saya sendiri juga kontroversi dengan apa yang diajarkan. Ya, diajarkan guru itu selalu bertolak belakang. Termasuk saya diajarkan demikian, tapi yang saya lakukan tidak demikian. Apa itu? Ketika saya ingin menyantet, ya katakanlah bahasanya nyantet, aku gak wani nyoba ilmu saya dengan orang lain, tapi saya ingin mencoba ayam, tapi dengan tidak cara memakai mediasi apapun, tapi saya olah dengan akal pikiran saya. Begini ceritanya, cuma saya analisis saja, saya logika. Kalau benda itu bisa dimasukkan ke dalam perut orang, gitu ya. Kalau benda-benda semacam ini bisa dimasukkan perut seseorang, kenapa yang seharusnya tidak ada benda, ya, yang seharusnya tidak ada benda, lalu saya bisa mengalihkan ke perut seseorang? Ini kan aneh. Biasanya orang mau menyantet ini harus memakai mediasi apa? Termasuk beling, silet, paku dan lain sebagainya itu. Itu kan bisa dimasukkan ke perut orang, tidak melalui dengan dioperasi kan? Tapi masa nggak bisa?
sesuatu yang nggak ada bisa menjadi ada. Termasuk saya tidak memakai mediasi, tapi bisa masuk ke perut orang. Itulah saya lakukan. Nah, ini kan hebat pemikiran seperti hebat ya. Tentu saja niki jangan menganggap saya hebat. Ini saya sendiri saja yang merasa hebat. Belum pernah saya diajarkan semacam itu, yang diajarkan ya melalui mediasi itu. Nah, saya mempunyai pemikiran semacam itu sehingga di depan saya itu ada ayam. Seakan saya ini meramu membuat mediasi. Termasuk pemikiran saya harus mendatangkan sebuah potongan-potongan kayu tatal. Di situ ada rambut, di situ ada beling, di situ ada benda-benda yang keras termasuk paku atau kawat-kawat. Ini pikiran saya masukkan di situ. Jadi seakan-akan otak saya itu membuat tatal, otak saya membuat paku, otak saya membuat pecahan-pecahan beling itu. Akhirnya saya beri kekuatan, saya masukkan ke perut ayam. Tidak lama kemudian saya selesai tek gini, ayamnya bisa gini, guling-guling. Gak lama kemudian mati. Akhirnya saya berpikir begini, apa iya ya? Karena saya mediasi tidak melalui benda-benda itu kok bisa ya? Apa iya doa saya diijabah sehingga membuat ayam ini kesakitan? Nggak mungkin, mungkin mati kebetulan, mungkin mati kebetulan. Akhirnya saya nggak puas, ayam itu saya bawa pulang. Saya nggak berani ambil di situ karena di situ di pinggir jalan, di belakang musola itu ada jalan. Itu saya ambil, saya bawa pulang. Ternyata ayam tadi saya belah ininya, apa ini? Tempurung apa? Dadanya itu saya belah. Ternyata itu ada beling, ada tatar sesuai apa yang saya bicarakan dalam otak saya itu. Dan sampai sekarang ini belum saya temukan ilmunya, belum saya gurukan kembali kepada orang lain. Apa iya memang bisa begitu? Enggak. Saya belum, sampai sekarang belum saya temukan, belum saya pertanyakan kepada orang lain. Dan saya anggap cukup. Hanya saya saja yang melakukan ini. Jadi itulah apa yang saya lakukan dengan cara metode pemikiran saya sendiri, tidak harus melalui buku-buku dan ijazah dari orang lain. Kadang-kadang itu keluar dari pemikiran saya. Insya Allah hanya batas itu saja sih. Ketika saya dendam dengan melampiaskan dendam saya, itu ya saya lampiaskan terhadap pohon-pohon. biasanya saya lampiaskan kepada pohon. Walaupun kita lampiaskan kepada pohon, tetap kita berdosa, ya. Walaupun kita lampiaskan kepada pohon, kita berdosa karena pohon itu punya jasad, pohon itu punya hati, pohon itu ada ruhnya, punya kemampuan, punya keinginan seperti kita. Makanya cerita daripada Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, orang tuanya Sunan Ampel, itu kan pernah dia itu terjatuh sehingga tangannya ini membabut rumput. Ini dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa saya bisa membabut rumput yang tidak berdosa? Ternyata kajian filosofnya di situ, bahwa rumput pepohonan itu adalah seperti kita, bisa menangis, bisa meminta, bisa berdoa dan lain sebagainya. Maka dari itu kita janganlah melakukan hal yang kamu anggap sepele, karena itu semua adalah ada segalanya di balik sana. Insya Allah demikian untuk melampiaskan rohani saya, melampiaskan hasrat saya supaya tidak punya dosa yang lebih jauh lagi. Itulah saya lakukan. Tapi mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan hal-hal yang salah. Kayak alung ngopi. Wah, iki mang ceritane kedawawan ya iki mang.
Ceritanya seru ya. Jadi Lur, pemirsa ngeleler, ternyata sore ini ceritanya sangat ekstrim. Kita mengenal santet, kita mengenal peluh, bahkan Gus Duan sendiri pernah mencoba kepada hewan. Dan sampai sekarang masih merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga sampai saat ini Gus pernah mencoba kepada hewan. Jadi Gus, santet itu tidak hanya diperuntukkan untuk manusia Gus ya. Jadi hewan, tumbuhan itu bisa kita santet. Bisa. Di pemirsa, ini untuk pelajaran kita semua. Jadi tidak hanya manusia untuk target santet. Ini edukasi kita bersama, jangan dicontoh, dan kalau bisa bukunya untuk kita privasi dan harus ada gurunya tentunya. Oke Lur, monggo disambi kali santai. Monggo mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara ini. Mas Gur, piye? Monggo. Monggo yang lain santai mawon. Iya, buka perguruan persantetan. Apakah di luar sana ingin bergabung untuk perguruan persantetan? Gus Duan. Kacau. Untuk sekedar informasi ya, dulur-dulur, kita pemuda ini ada rutinan setiap jam 12 ke atas. Jadi untuk dulur-dulur yang ingin mengikuti atau ingin bergabung, monggo setiap malam minggu. Karena dipilih malam minggu mungkin besoknya libur atau mungkin ada alasan yang lain untuk Gus Duan, monggo. Kenapa kok dipilih malam minggu atau bagaimana? Karena malam minggu malam yang panjang. Bagi remaja untuk pacaran. Nah, kita alihkan supaya nggak pacaran. Kita jadikan jagongan cangkruan malam mingguan. Makanya saya mengambil waktu malam minggu itu. Kalau saya sih kerjanya nggak pernah libur. Ya untuk itu saja, supaya malam minggu itu yang sekolah libur, yang kerja juga libur. Jadi besoknya bisa istirahat untuk melayan malam itu supaya nggak menjadi beban. Begitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya Gus nggih. Bagaimana menurut Gus menyikapi orang yang mengabaikan ilmu spiritual Gus? Pripun menurut panjenengan Gus? Jadi kalau bisa orang itu seperti saya semua. Melakukan spiritual itu enggak lah. Kita tidak tahu dengan cara apa orang itu menyikapi spiritual. Selama ini kita menganggap spiritual itu kan hal yang serius, hal yang religius, hal yang tidak banyak orang tahu gitu kan. Anggapan kita sementara ini. Kalau saya sih simpel saja untuk menanggapi spiritual. Karena spiritual itu bisa dilakukan dengan cara rame-rame, bisa dilakukan dengan cara bekerja, bisa kita lakukan dengan wirid, bisa kita lakukan dengan amalia-amalia bekerja dan lain sebagainya lah. Itulah spiritual. Jadi jangan menganggap spiritual itu monoton, hanya mutar tasbih, ngadep ngulon, gawe coba udeng-udengan. Tidak hanya begitu. Contoh, kita bersedekah, kita niati ikhlas sehingga tersentuh hati kita. Dengan aktif, dengan istiqomah, itu adalah perilaku spiritual. Jadi orang suluk kepada Allah sehingga jumpa dengan kasih sayang, bisa menyikapi itu semua, itu karena apa yang ia cintai. Misalnya dia itu, aku iki bisa dekat dengan Allah dengan cara bersedekah. Ada. Aku kalau mendekat kepada Allah itu dengan cara sholat, bisa. Aku mendekat kepada Allah dengan cara bekerja keras, karena saya takut, saya tahu tanggung jawab saya banyak, anak saya banyak, saya harus bekerja keras, banting tulang keras, keringat bercucuran. Itu juga dinamakan spiritual. Saya harus dengan puasa, saya lebih dekat dengan Allah, dengan tidak memakai dengan cara yang lain, bisa. Jadi spiritual itu jangan dianggap orang yang berpuasa, ngomong tasbih, tidak hanya itu.
ketika kita melakukan hal sesuatu, kita merasa tersentuh, kita merasa sayang, cinta, sehingga bisa menimbulkan hati yang dekat dengan Allah. Itu adalah spiritual. Dan caranya macam-macam, bisa dengan mencakul di sawah, bisa dengan ngongkeli sepeda, bisa dengan apa saja. Jadi termasuk orang beribadah itu tidak hanya berpuasa, tidak hanya sholat, itu saja. Karena apa? Karena segala sesuatu harus kita niati dengan ibadah. Itulah spiritual, ibadah adalah spiritual. Monggo yang lain. Oh ya Gus, mohon maaf sebelumnya Gus ya. Di konten sebelumnya Gus Duan kan pernah berkata begini Gus, bahwa Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Betul. Ada salah satu netizen berkomentar begini Gus, di channel yang sebelumnya, acara sebelumnya itu, apa benar Allah bisa dilihat dengan mata kepala kita, dan bagaimana klarifikasinya menurut jenengan Gus? Itu episode kapan ya? Yang Episode sebelum ini ya? sebelum ini. Iya. Berarti tidak jauh dari episode ini ya. Berarti kita masih ada ingatan lah siapa yang bertanya kala itu, sehingga saya menjawab Tuhan itu bisa dilihat. Tentunya kita menerima, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jangan sampai gagal paham masalah klarifikasi tentang pernyataan bahwa Allah itu bisa dilihat. Sedikit saya kupas masalah pertanyaan kemarin supaya kita lebih paham, supaya kita tidak gagal memahami tentang pembicaraan saya. Karena kelihatannya sih ekstrim betul, karyanya bersimpangan, masa Tuhan bisa dilihat. Nah, ini saya luruskan, saya klarifikasi supaya tidak gagal paham. Kemarin itu memang saya cerita ada yang namanya Mas Edi tanya kepada saya, apa betul Gus Tuhan itu bisa dilihat? Sebelum saya jawab, saya minta untuk duduk bersama saya selama 2 jam. Kenapa? Mau memberi jawaban bisa apa tidak gitu aja kok harus duduk selama 2 jam. Ini bisa nggak masuk ke dalam pemikiran sampean? Kenapa? Kok saya harus mendudukkan orang yang tanya selama 2 jam? Oh, tinggal jawab iya apa tidak, bisa apa tidak, kan gitu aja, simpel kan? Kenapa saya dudukkan, harus duduk dengan saya 2 jam baru saya mau menjawab? Setelah itu saya lanjutkan untuk pemirsa yang ada di luar saya sana. Lalu saya lanjutkan setelah sampai mendapat jawaban saya bisa dilihat, untuk kelanjutan supaya bisa diterima dengan hati, bisa diterima dengan akal. Ketika kita menjumpai Allah, itu sampai harus duduk bersama saya lagi selama 40 hari. Itu untuk apa? Kok harus ada waktu 2 jam, ada waktu 40 hari? Kenapa? Karena yang tanya itu adalah anak TK. Maaf Mas Edi, saya anggap anak TK. Karena apa? Karena pertanyaannya terlalu terlalu dalam. Nggak terlalu dalam gitu, terlalu kayak anak TK ingin tahu bola mana, bola saya hilang di mana, bisa menemukan, bisa kayaknya nanti bisa ditemukan lagi bolanya, kan gitu, harus punya jawaban. Makanya saya anggap yang tanya ini adalah anak TK, anak yang tidak tahu rahasia di balik alam Tuhan. Makanya saya jawab, kalau enggak saya jawab iya, nanti dia pasti akan lari, pasti dia tidak akan mendekat dengan saya. Kalau saya jawab iya, sehingga dia penasaran kenapa ada waktu jeda 2 jam, ada waktu jeda 40 hari. Saya dengan cara apa saya menggiring si Edi ini supaya bisa masuk perangkap saya, supaya bisa menerima
jawaban yang bisa diterima oleh akal dengan hati itu adalah membutuhkan proses. Nyatanya setelah dia melakukan wirid, melakukan spiritual saya selama 2 jam, lalu 40 hari, kenapa dia tidak tanya lagi, tidak mencari Tuhan lagi dengan mata kepalanya? Itulah saya harapkan. Jadi saya menjawabnya dengan cara yang simpel agar dia tidak lari dari saya. Kan ini merupakan pertanyaan yang eman. Anak mencari Tuhan kalau kita tidak tunjukkan kan eman, nanti larinya bisa-bisa menjadi bertolak belakang dengan saya. Makanya saya masukkan dulu yang penting bisa masuk. Masalah kalau sudah masuk bagaimana saya bisa memberikan penjelasan yang bisa diterima dengan akal dan hati. Itu. Berarti mungkin Jadi bisa- bukan berarti Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala kita ini. Nggak, makanya saya butuh waktu 2 jam 40 hari ini supaya saya menerangkan supaya bisa diterima dengan penuh keyakinan. Jadi mungkin supaya Mas Edi sendiri tidak salah mencari pertanyaan kepada Iya, itu yang saya khawatirkan. Nanti kalau sudah gagal dari saya akhirnya mencari guru lain, jangan-jangan. Oke pemirsa, klarifikasi Gus Duan ternyata tidak se ekstrim yang netizen bayangkan. Ternyata Gus Duan menginginkan Cak Edi atau Mas Edi sendiri tidak salah mencari guru atau mencari seseorang yang bisa ditanya. Oke pemirsa, apakah masih dilanjut atau masih ada pertanyaan lagi? Monggo dulur-dulur. Monggo yang lain, monggo. Monggo, santai mawon. Oh iya, Gus Tuan mau tanya. Selama ini kan memberikan motivasi pada masyarakat, termasuk ketika ngeprank supaya bersedekah dan bersedekah. Apa kehebatan amal bersedekah, Gus Tuan? Monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya. Selama ini saya ngeprank itu memangnya saya memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan edukasi yang supaya masyarakat itu bisa melakukan hal itu, termasuk saya anjurkan untuk bersedekah dan sedekah, padahal saya sendiri tidak segitunya masalah sedekah. Tapi ya mungkin dengan saya perintah sedekah paling tidak ya ikutlah sedekah sedikit ya kalau ada. Memang ya tahu sendirilah kemampuan ekonomi saya, gak mungkin lah Gus Duan sedekah mobil, gak mungkin lah saya sedekah sawah karena semua tidak punya. Ya mungkin ya sedekah yang wajar-wajar, yang mampu-mampu saja lah. Nah, untuk selalu saya mengedukasikan kepada masyarakat sehingga saya arahkan ke sedekah. Ya, kalau masalah sedekah itu memang manfaatnya lebih banyak, lebih diterima, lebih dimanfaatkan oleh orang-orang, terutama anak-anak yatim. Kenapa harus sedekah? Ya, karena sedekah adalah manfaatnya banyak, termasuk nanti di surga, di alam akhirat itu ada jalan yang sangat luas untuk menuju surga. Jadi nanti di akhirat itu ada jalan yang paling besar, jalan yang lurus, yang indah. Karena jalan yang besar, yang lurus, yang indah itu adalah jalan orang-orang yang suka bersedekah. Dan yang paling bisa menolong ketika kita masuk ke alam barzah itu adalah alam amal sedekah, yang menunggu kita menjadi jawaban, yang bisa membimbing jawaban kita ketika ditanya oleh mungkar dan nakir adalah amal sedekah. Yang menaungi ketika kita ditanya oleh Israel adalah sedekah. Maka sedekah dan sedekahlah
yang saya anjurkan kepada masyarakat banyak untuk supaya menjadi pendamping kita yang membela ketika kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan pertanyaan beban di mahsyar nanti ketika kita bertemu dengan Allah, yang paling berat pertanyaannya adalah mengenai harta. Dari mana harta kau cari dan kemana harta kau belanjakan. Itulah yang paling berat nanti, pertanyaan dan jawaban kita ketika berhadapan dengan Allah. Makanya saya anjurkan sedekah dan sedekah. Dengan sedekah kita merasa cinta, dengan sedekah kita merasa dekat, dengan sedekah kita merasa aman. Insyaallah. Kalau mungkin sudah malam ya. Tanya lagi. Masih ada lagi. Pun ngantuk. Yeah. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita sama Gus Duan, sama teman-teman juga ya di sore hari ini tentang spiritual dan menyinggung sedikit tentang keutamaan kita untuk bersedekah. Gimana guys? Apa cukup selesai di sini atau dilanjutkan? Kita lanjutkan di konten selanjutnya. Oh. Oke lah kalau begitu. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan channel Ngelilir ini. Tontonin terus, pantengin terus. Jangan lupa share, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya ya. Oh iya pemirsa, jangan lupa ada kemarin apa namanya, giveaway. Nah itu mungkin 2 kali tayang kita dan kita akan tentukan di situ. Jangan lupa ada persyaratannya, like, komen dan share, minimal komen di 5 video ngelilir. Insya Allah nanti kita acak atau kita cari pemenangnya. Ada uang 500.000 untuk 10 pemenang. Oke, lanjut dalam bentuk pulsa. Yaudah guys, gitu aja ya untuk video kali ini. Ngopi-ngopinya ya, cangkruk bareng di sore hari ini. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngelilir.